Salam sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 131. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menentangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sobat muda, seringkali kita menghadapi berbagai macam hal-hal yang tidak kita harapkan dan sangat-sangat itu menjadi sesuatu hal yang mengecewakan. Pasalnya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Bahkan ada suatu hal yang membuat diri kita menjadi sangat-sangat kecewa dan bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan. Ada sebuah cerita yang mengisahkan seperti ini. Ada seorang anak Tuhan bernama Ricky. Ricky adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Dia dari kecil dilahirkan dari keluarga Kristen. Kemudian dia juga tumbuh menjadi seorang anak dan dia ikut sekolah minggu dan dia juga ikut youth seperti kalian dan mengikuti ibadah pemuda di gerejanya. Dia bertumbuh dan bahkan dia sangat cinta kepada Tuhan dan dia menyerahkan dirinya untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan itu. Dia mengambil bagian di dalam leader worship, kemudian dia juga memainkan musik di situ dan dia tumbuh menjadi seorang yang sungguh-sungguh dapat menjadi tiang di dalam gereja. Suatu kali si Ricky ini ingin untuk dapat mendaftarkan diri di CPNS. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, akhirnya dia juga tembus pada saat-saat dia harus mengikuti ujian demi ujian dan dia sampai kepada level di mana dia bisa untuk diterima menjadi calon pegawai sipil. Alangkah bahagia dan alangkah sangat bersyukurnya si Ricky. Namun pada suatu kali si Ricky itu merasa sangat tidak enak badan, kemudian dia itu tidak merasa nyaman dalam tubuhnya dan akhirnya dia pergi ke dokter. Apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh dokter itu sungguh-sungguh membuat dia sangat shock karena ternyata Ricky mengidap sebuah penyakit yang bernama penyakit leukemia, yaitu penyakit kanker darah yang bisa merenggut akan nyawanya. Ricky sangat kaget, secara manusia dia sangat terkejut dan dia sangat kecewa. Kenapa diriku itu mengidap sebuah penyakit yang mematikan seperti itu? Kemudian bulan demi bulan berlalu dan tahun demi tahun berlalu dan Ricky semakin hari semakin merosot kesehatannya dan divonis untuk dia tidak bisa untuk sembuh daripada sakit. Dan alhasil bahwa dia merasa dirinya itu sudah tidak lama lagi dalam dunia ini. Namun satu hal yang membuat orang tuanya menjadi bangga bahwa Ricky itu tidak menjadi seorang yang terpuruk, namun dia sangat cinta pada Tuhan. Dia selalu berharap kepada Tuhan dan bahkan di masa-masa hidupnya menjelang akhir hidupnya itu Ricky tetap untuk menjadi berkat dengan kesaksian dan dia berusaha untuk dapat memberitakan akan kasih Tuhan kepada semua orang yang berjumpa dengan diri. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, di sini Mazmur Daud itu juga mengatakan demikian bahwa dia berkata bahwa Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku.
ada banyak hal yang membuat diri kita menjadi sangat sedih dan menjadi sangat kecewa. Mungkin saat ini sobat muda sedang mengalami hal-hal yang membuat hati menjadi kecewa, di mana sudah melayani Tuhan, di mana sudah ikut sama Tuhan, di mana sudah setia kepada Tuhan, namun banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Tidak bisa masuk sekolah, diputus pacar, diputus untuk bekerja, atau di PHK, atau mungkin juga ada banyak hal yang membuat diri kita menjadi kecewa. Padahal sudah melayani Tuhan, padahal sudah percaya kepada Tuhan, padahal sudah untuk ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan apapun yang bisa dilakukan. Namun banyak juga yang membuat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Kita sudah sungguh berharap kepada Allah, namun nyatanya bahwa tidak seperti apa yang kita inginkan. Cita-cita kita kandas, harapan kita hilang, lalu banyak hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita. Pelajaran pada saat ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa di sini dikatakan bahwa seperti anak yang disamping berbaring dekat ibunya. Kenapa disamping di sini? Ini menggambarkan seorang bayi yang sedang disamping, tidak lagi menyusu, tidak lagi untuk mendapatkan nutrisi daripada ibunya, namun disamping. Ini artinya bahwa ibunya itu mengajarkan untuk anaknya boleh bertumbuh dan lebih tepatnya adalah ada saat untuk dia tidak menjadi bayi lagi, tetapi tumbuh menjadi seorang anak yang lebih dewasa. Namun demikian ibunya tetap ada di sampingnya. Namun demikian ibunya tetap untuk dapat mendampingi, untuk dekat, untuk siap menolong, untuk memberikan penghiburan kepada dirinya. Sobat muda pun demikian dengan diri kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita merasa kita tidak diizinkan untuk menikmati apa yang kita inginkan, tidak diizinkan untuk menikmati apa yang menjadi cita-cita kita. Ada banyak harapan-harapan yang putus, ada banyak harapan-harapan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Doa-doa kita seolah-olah itu tidak didengar, tangisan kita seolah-olah tidak didengar. Namun ketahuilah bahwa seperti seorang ibu yang selalu dekat dengan bayinya, walaupun bayinya itu ada di sampingnya tanpa menyusu, yaitu dengan sengaja untuk disamping. Pun demikian dengan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang membiarkan diri kita menjerit. Kita ini ingin, kita ini mau, kita rindu untuk memenuhi apa yang kita inginkan, namun tidak juga diberikan. Suatu pelajaran yang dalam bahwa Tuhan sedang mengajar akan kedewasaan dalam hidup kita. Dan satu hal yang membuat pengajaran pada diri kita bahwa sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan ada tetap di samping kita. Tuhan ada siap untuk membantu kita. Tuhan ada tetap untuk dapat menolong diri kita dan menghibur diri kita. Sekalipun kita sudah merengek-rengek, sekalipun kita sudah menjerit-jerit, namun kadang-kala Tuhan seperti tidak mendengar. Tuhan membiarkan diri kita sungguh merasa penat, diri kita merasa sangat payah dan sangat-sangat untuk menderita. Namun ketahui bahwa seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Lalu Mazmur Daud mengatakan bahwa ayat yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan diri sendiri, namun tetap berharap kepada Tuhan. Bayi itu tidak menyalahkan ibunya, tetapi dia tetap tenang, tetap untuk dapat menikmati akan kedekatan bersama dengan ibunya. Pun demikian dengan diri kita mau untuk dapat merasakan akan kesetiaan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan juga akan perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan.
Ia mengajar kepada kita untuk lebih semakin dewasa menghadapi situasi zaman yang semakin hari semakin jahat ini. Tetap berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang selalu dan senantiasa mengasihi dan tidak disia-siakan setiap mereka yang berharap dan berserah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik sobat muda, sekian dulu untuk renungan kita pada saat ini. Biarlah memberkati kita dan tetaplah semangat dan song-song hari depan bersama dengan Tuhan. Amin.